pura-pura tahu fisika. Halo teman-teman YouTube, di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengonversi satuan panjang, luas, volume, massa, dan waktu. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk simak videonya. Oke, baiklah kita simak soalnya ya. Berikut soalnya. Konversikan satuan berikut ini. Yang pertama 200 cm sama dengan titik-titik meter. Yang kedua 400 cm kuadrat sama dengan titik-titik meter kuadrat. 7.500 cm kubik sama dengan titik-titik meter kubik. 2.500 gram sama dengan titik-titik kilogram. 90 km per jam sama dengan titik-titik meter per sekon. Dan yang terakhir yang keenam yaitu 13,6 gram per cm kubik sama dengan titik-titik kilogram per meter kubik. Jadi kita pilih di sini soalnya ya, soal yang perubahan konversi satuannya yang paling sering digunakan dalam fisika. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya ya, kita lihat dulu catatannya. Pengertian konversi satuan. Jadi konversi satuan itu artinya adalah mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lainnya. Nah, jadi dengan kata lain, konversi satuan umumnya tidak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Jadi nanti nilainya sama. Cuma perbedaan satuannya saja ya. Itu yang dikonversikan kalau masalah nilainya sama. Yuk kita simak pembahasannya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jawab. Kita jawab untuk soal yang pertama, yaitu 200 cm titik meter. Sebelum kita jawab soalnya ya, kita harus tahu dulu 1 cm itu berapa meter. Jadi 1 cm sama dengan 1 ya dibagi 100 meter. Nah, ini boleh tahu supaya lebih gampang dalam perhitungan ya, kita memakai bilangan berpangkat ya. Jadi ini artinya sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 2 meter. Nah, ini tulisannya lebih bagus menjadi 10 pangkat min 2 meter. Jadi dia gampang dikalikan. Boleh. Nah, jadi kita balik ke soal tadi ya. Ini 200 soal pertama tadi. 200 cm sama dengan, berarti kita rubah penulisannya dulu. 200 itu tadi kan bilangan berpangkat, berarti 2 dikali 10 pangkat, hitung nolnya 2 positif ya. Nah, dikali dengan, karena tadi merubah satuan atau mengkonversikan satuan dari cm menjadi meter, berarti dikali 10 pangkat ya, 10 pangkat min 2 tadi yang ini. Mau pakai yang di atas juga boleh ya, tidak masalah. Jadi kita selesaikan, jadi 200 cm sama dengan 2 ya dikali pangkat 10 pangkat 2 ya. Jadi 10 pangkat 2 dikurang pangkat 2. Ingat penulisan pangkatnya harus di atas, tidak boleh sejajar dengan 10 ya, supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam penulisan. Oke, jadi 200 cm sama dengan 2 kali ya, 2 kurang 2 1, jadi 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu artinya 1 ya. Jadi 200 cm
dikali 2 dikali dengan 1. 2 kali 1 adalah 2. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Oke, itu jawaban yang soal pertama. Gimana? Oke, kita soal yang kedua. Oke, soal yang kedua tadi ya, 400 cm kuadrat sama dengan titik meter kuadrat. Itu soalnya kita tulis dulu sebelum lupa. Oke, titik meter kuadrat. Nah, berarti yang soal kedua ini merubah ya dari centimeter kuadrat menjadi meter kuadrat. Seperti yang kita ketahui tadi ya sebelumnya ya, 1 cm ya sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Itu tadi ya. Kalau sekarang masalahnya kalau dia ada kuadratnya, jadi sama saja. Jadi 1 cm kuadrat kan dikasih kuadrat, otomatis yang di sini juga dikasih kuadrat. Nah, satuan meternya juga dikasih kuadrat seperti itu. Jadi 1 cm kuadrat sama dengan 10. Ini di pangkatnya dikalikan min 2 kali 2 berarti min 4. Di pangkat min 4 meter kuadrat seperti itu. Oke, kita paham tadi? Nah, kalau belum paham ulangi lagi dari awal penjelasan tadi ya. Kalau sudah kita lanjut ke mengubah satuannya ke soal. Oke, lanjut. Berarti 400 ya cm kuadrat sama ya dengan soal yang pertama tadi, kita rubah dulu ke dalam bilangan berpangkat. Jadi 4 ya sama tadi ya kali 10 pangkat 2, benar. Nah, merubah dari cm kuadrat menjadi meter kuadrat berarti harus dikali 10 pangkat min 4 ya. Jadi 400 cm kuadrat sama dengan 4 dikali ya 10 pangkat, ini 2 dikurang 4. Jadi berapa 2 dikurang 4 adalah 4, jadinya kali 10 pangkat ya min 2, jangan lupa satuannya meter kuadrat. Nah, hasilnya sudah kelihatan ya di atas ya, ini boleh. Ini kalau untuk penulisan dalam notasi ilmiah ya, nanti segala sesuatu jawabannya biasanya dalam fisika dan matematika itu hasil pengukuran ya atau perhitungan ditulis dalam notasi ilmiah. Kita buat 4,0 kali 10 pangkat ya min 2 meter kuadrat boleh juga. Jadi ini boleh. Oke, sudah 2 buah soal. Sebelum kita lanjut ke soal yang ketiga, jangan lupa yang belum di like dulu, yang belum di subscribe dulu. Terima kasih. Oke, sekarang kita tadi soal yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sudah. Oke, yang ketiga ini ya, soal yang ketiga ini ya, itu soal yang berhubungan sama isi atau volume. Nah, ini sering juga yang digunakan dalam fisika mengkonversikan satuan, biasanya banyak di bab-bab fluida nanti yang berhubungan sama fluida. Oke, kita tulis soalnya 7.500 cm kubik ya sama dengan titik meter kubik. Tadi sebelumnya sudah kita ingatkan lagi ya awalnya tadi. Jadi 1 cm sama dengan 10 pangkat, masih ingat ya, 10 pangkat min 2 meter. Jadi kalau kubik ya pangkat 3 tadi seperti soal nomor 2 ya. Jadi kita rubah juga pangkatnya, jadi pangkatnya juga di pangkat 3 kan, satuannya juga begitu. Nah, seperti itu.
Di 1 cm kubik sama dengan, kita kalikan pangkatnya ya, ini 10 kali 10 pangkat ya min 2 kali 3 adalah min 6 meter kubik. Jadi ini yang kita pakai untuk soal nomor 3 ini. Ini kita balik ke soal yang awal tadi ya, 7.500 cm kubik sama dengan, seperti yang tadi kita rubah juga satu menjadi berpangkat, jadi 75 kali 10 pangkat ya 2 dikali, kan merubah dari cm kubik menjadi meter kubik, jadi kali 10 pangkat ya min 6 tadi. Nah, meter kubik. Oke, jadi 7.500 cm kubik sama dengan ya, kita selesaikan bilangan berpangkatnya. 10 2 ya, pangkat 2 dikurang 6 ya, 2 kurang 6 adalah ya min 4. Jadi 7.500 cm kubik sama dengan 75 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, sekarang kita rubah dalam notasi ilmiah ya, dalam penulisan dalam notasi ilmiah atau notasi baku. Jadi kita geser cara penulisannya kan harus 1 sampai 9 ya, bilangan pentingnya. Jadi kita geser jadi koma ya sini. Jadi tidak merubah arti ya, cuman sesuai penulisan saja. Ini 75. Nah, 7,5 ini ya artinya harus sama dengan 75. Supaya sama artinya kita harus kalikan dengan 10. Ini 7,5 kali 10 ya sama dengan 75. Jadi ini dengan ini sama artinya. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Supaya memenuhi dalam penulisan notasi ilmiah. Jadi kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Ini 7.500 cm kubik sama dengan ya 7,5. Ini sebenarnya pangkatnya 1 ya, 10 positif ini ya pangkatnya ini ya 1. Enggak ditulis ya, seperti itu aturannya. Kalau untuk perhitungan kita tulis jadi 1 dikurang 4 meter kubik. Ini 7.500 cm kubik sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke, demikianlah untuk soal nomor 3 ya. Tadi satuan panjang sudah, luas sudah, isi sudah atau volume ya. Sekarang yang keempat ini satuan tentang massa ya. Tentang massa kita buat. Jadi banyak juga digunakan dalam fisika, itu mengubah dari gram menjadi kilo. Kenapa enggak dari kilo menjadi gram? Karena dari kilo menjadi gram biasanya kebanyakan siswa lebih gampang atau lebih mudah mengubah dari hal-hal yang besar ke yang kecil biasanya. Ya, kita tulis 2.500 gram ya, G kecil itu gram, sama dengan titik-titik kilogram. Masih ingat ya 1 gram itu ya, 1 gram itu berapa kilo ya, 1 dibagi 1000 kilogram. Nah, penulisannya kan per 1000 kan agak rumit dalam perhitungan ya. Jadi kita jadikan bilangan berpangkat. Jadi 1 dibagi 10 pangkat ya berapa? 3. Nah, karena lebih gampang dengan perkalian ya, kita tulis dalam bentuk gampang untuk perhitungan dalam perkaliannya. Jadi 10 kita naikkan ke atas, 3 positif menjadi min 3 kilogram. Nah, jadi 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Ini artinya nanti sama dengan 1 kilo itu ya 1000 gram, seperti itu. Berarti kita lanjut ya ke pembahasan tadi ya. Berarti soalnya tadi ya 2.500
gram ya, kita rubah tulisannya ya, 25 kali 10 pangkat 2. Nah, karena tadi dari gram menjadi kilo ya, berarti dikali 10 pangkat min 3 ya, kilogram. Oke, berarti 2500 gram sama dengan 25 dikali, kita selesaikan bilangan berpangkatnya ya, 10 pangkat 2 dikurang 3 kilogram. Berarti 2500 gram sama dengan 25 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Kita kembali penulisannya dalam notasi ilmiah ya, berarti ini menjadi ya, karena dibagi 100 kan dikali 10 pangkat min 1 kan, berarti artinya adalah dibagi, kita ulangi, karena 10 pangkat min 1 itu artinya dibagi 1/10, berarti 25 dibagi dengan 10. 25 kali ini kan artinya sama dengan 1/10, jadi 25 dibagi 10. Jadi 25 dibagi 10 berapa? Iya, 2,5 kilogram. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Sama, soal kelima ini juga sering muncul ya di fisika, di GLB, GLBB ya, berhubungan tentang itu, termasuk hukum Newton dan lain-lain. Yang sekali muncul gerak melingkar juga. Kita lanjut, kita buat soalnya ya. 90 kilometer per jam sama dengan meter per sekon. Oke, soal yang kelima ini agak butuh konsentrasi lebih daripada soal yang pertama, yang kedua, 3 dan keempat. Mungkin soal yang 1 sampai 4 ini sering sekali kita jumpai di SMP atau mungkin di SD ya, nomor 1 dan 2. Nomor 3 dan 4 sering muncul di SMP. Berarti soal yang kelima ini lebih membutuhkan ekstra pemahaman. Kita lanjut, yang sekarang kita berarti merubah ya dari 90 km per jam tadi menjadi meter per sekon. Berarti kita merubah dari kilometer satuan panjang ya menjadi meter. Nah, kemudian nanti merubah dari jam menjadi sekon seperti itu. Pernya tetap kita buat per nanti. Oke, baiklah, kita ingatkan dulu ya pelajaran di SD dulu, tentu semuanya sudah tahu ya 1 kilo itu berapa meter. Iya, 1000 meter. Nah, 1000 meter itu dibuat ya, kita buat dalam bilangan berpangkat untuk memudahkan perhitungan, perkalian, pembagian dan lain-lain. Jadi 10 pangkat ya positif 3 meter. Jadi ini yang kita pakai nanti, ini ya yang kita pakai. Kemudian berikutnya ubah dari jam menjadi sekon ya. 1 jam itu perlu diketahui, 1 jam itu berapa sekon? Iya, 3600 sekon. Nah, ini didapat dari ya, jadi 1 jam itu kan terdiri dari 60 menit. Nah, 60 menit, jadi kita ingatkan kembali 1 jam itu 60 menit. Nah, 1 menit itu sendiri adalah 60 sekon. Jadi dari jam ke sekon berarti 60 menit dikali 60 sekon. Jadi 60 kali 60 36, ditambah 0 kali 0 yang tadi 100, jadi 3600 sekon. Ini kita lanjut, jadi ini yang kita pakai ya, 2 ini. Nah, balik ke soalnya tadi ya, soal yang tadi. Soalnya tadi 90 km per jam ya. Nah, kita rubah 90-nya tetap ya, kita buat 90.
Nah, dari kilometer ke meter tadi ya. Nah, kita kalikan berapa tadi, ini tadi 10 pangkat 3. Nah, sudah berubah satuannya. Dari kilometer sudah menjadi meter. Nah, karena dia pakai per tadi ya, per kan kilometer per jam, kita juga buatnya per. Nah, jadi kan meter kita buat seperti ini lah ya, simpelnya dulu ya. Nah, sekarang dari jam menjadi sekon. Nah, berubah menjadi sekon. Tadi berapa di sini? 3.600. Nah, 3.600 meter per sekon. Kita buat seperti ini dulu. Di 90 km per jam sama dengan ini. Kalau ada yang bisa kita coret dulu ya. Nah, ini kan supaya lebih gampang ya, 90 kali 10 pangkat 3 dikali 36. 36 ini 02 ini bisa jadi bilangan berpangkat 10 pangkat 2. Sehingga kita bisa mencoretnya. Nah, ini kan habis nih. Tinggal 10 pangkat di atasnya ya, 10 pangkat 1. Jadi kita buat 90 km per jam sama dengan ya 90 kali tadi kan 10 pangkat 1 ya. Nah, 10 pangkat 1 dibagi 36 meter per sekon. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 900 per 36 ya, atau 90 per 36. Jadi 90 km per jam sama dengan bisa kita bagi 3 ya. 9 dibagi 3 900. Kita buat dulu 900 dibagi 36. Kita lanjut di sebelahnya. Di 90 km per jam sama dengan, nah ini tadi ya, sama-sama dibagi 3. Jadi 9 dibagi 3 di nolnya tetap 300. 36 dibagi 3 12. Dan kita lanjut, jadi 90 km per jam ya, 300 dibagi 12 adalah 25 meter per sekon. Oke, inilah pembahasan dari soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal kita yang terakhir, soal ke-6. Ya, soal kita ke-6 adalah ini paling sering juga muncul ya di bab fluida, pokoknya yang berhubungan sama fluida, nanti baik dia zat cair atau nanti gas ya, termodinamika termasuk teori kinetik gas, fluida itu sendiri termasuk nanti. Termasuk juga soal-soal yang lain, pokoknya nanti yang ada hubungannya sama konsep fluida. Oke, 13,6 gram per sentimeter kubik sama dengan titik-titik kilogram meter kubik. Jadi kalau soal yang nomor 5 tadi butuh pemahaman lebih tinggi ya. Kalau sekarang butuh pemahaman lebih tinggi lagi dari soal nomor 5 tadi. Oke, berkaitan dengan soal nomor 4 tadi sebelumnya ya. Kita ya sudah tadi kan kita sudah mengubah soal dari gram menjadi kilogram. Jadi 1 gram tadi masih ingat berapa kilogram? Iya, berpangkat ya, yang berpangkat ya 10 pangkat min 3 kilogram. Nah, oke, yang pertama. Kemudian kita juga tadi kalau sudah paham untuk soal yang ketiga ya, merubah dari sentimeter kubik menjadi meter kubik. Kalau Anda lupa, Anda ingat lagi tadi pembahasan nomor 3 ya, masih ingat tadi berapa? Iya, 1 cm kubik ya sama dengan berapa, menjadi berpangkat ya, lihat lagi ya, 10 pangkat min 6 ya meter kubik. Nah, kalau Anda sudah paham tadi pembahasan nomor 3 dan 4, lebih gampang untuk menjawab soal nomor 6. Nah, lanjut ya ke soalnya. Oke, soalnya tadi 13,6 gram per sentimeter kubik sama dengan ya,
Ini kita merubah ya, sama seperti konteks nomor 5 tadi, merubah dari gram menjadi kilogram dan dari sentimeter kubik menjadi meter kubik. Nah, jadi dari gram ke kilogram tadi ya, kita buat dulu angka depannya, kali 10 pangkat ini tadi ya, dari gram ke kilogram 10 pangkat min ya 3. Nah, karena dia per tadi seperti nomor 5 dibuat juga per. Jangan lupa buat dulu satuannya. Nah, kilogram per meter kubik. Dah, kita lanjut merubah tadi ya dari sentimeter kubik menjadi meter kubik. Nah, ini tadi. Nah, sekali 10 pangkat min 6 dibuat 10 pangkat min 6. Ini sebelum kita lihat hasilnya yang bisa kita selesaikan atau sederhanakan, kita sederhanakan dulu ya. Misalnya yang ini berpangkat bisa kita coret. Jadi 13,6 ya. Ini habis pangkat 3, tinggal yang bawahnya tinggal 10 pangkat ya min 3 nih. Jadi boleh kita nulisnya miring lagi. Nah, kita lanjut. Kemudian 13,6 gram per sentimeter kubik. Nah, ini yang berpangkat ya di bawah ini ya, kita karena dia pembagian kita naikkan ke atas menjadi perkalian. Nah, ini pangkatnya dinaikkan menjadi positif. Jadi 10 pangkat min 3 naikkan ke atas menjadi menjadi positif 3 kg per meter kubik. Nah, ini sudah dalam notasi ilmiah ya. Karena tadi Anda sudah paham nomor 3 dan 4, kelihatan lebih gampang. Jadi kalau Anda belum paham tadi nomor 3 dan 4 kelihatan lebih susah daripada nomor 5. Oke, kalau belum paham juga atau masih belum mengerti, bisa diulangi kembali videonya supaya lebih mengerti. Demikianlah pembahasan kita ya tentang kali ini tentang mengkonversikan satuan. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semua mengerti ya apa yang dibahas tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Bye bye.